Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, dan kepada seluruh penambang dari Pi Network. Ya, mungkin balik lagi bareng Mimin ya, Abang Hendra nih. Buat teman-teman ya, happy weekend juga, selamat hari libur ya, weekend di hari Minggu Sabtu. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap istiqomah ya, adalah menambang dari Pi Network. Nah, mungkin teman-teman ya, mungkin ya ketika memang teman-teman ya akan melakukan rencana untuk liburan gitu kan ya. Coba bayangin ketika memang si Pi Network ini udah launching, teman-teman. Apa yang kita lakukan dengan Pi Network ini? Mungkin kita liburan bareng keluarga di hari weekend ya, mungkin barter dengan menggunakan Pi. Ya, mungkin kita ke SPBU, ya mungkin kita barter dengan Pi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman ya tentang masalah kemajuan teknologi saat ini. Mungkin untuk masalah kemajuan dari teknologi ini tidak bisa ditampik sama kita juga teman-teman, bahwasanya mungkin sudah ada muncul cryptocurrency. Kemudian setelah cryptocurrency muncul, ada muncul lagi Internet of Things. Nah, kemudian juga muncul lagi AI teman-teman. Kemudian industri segala macam semuanya. Semua itu serba terdesentralisasi. Kita nggak bisa nampik dan kita pun tidak bisa untuk menolak ya. Kalau misalkan kita nolak, ketinggalan jauh tuh teman-teman. Nah, di mana mungkin kalau misalkan teman-teman liburan gitu kan ya, liburan di hari weekend bareng keluarga, belanja segala macem ya, kebutuhan itu dibarter dengan Pi. Wah, itu alangkah mantapnya, alangkah senangnya teman-teman ya, kalau misalkan hal-hal itu terjadi. Contohnya aja misalkan gini, mungkin ya ada sedikit ya orang yang bilang sama saya, "Bang." Nah, dia bilang lagi ya, ngata-ngatain ya, nggak tahu juga teman-teman, dia bilang katanya, "Ya, mata uang digital ini adalah mata uang halu, teman-teman. Ini ya cuman fiktif gitu." Ya mungkin orang-orang yang idiot yang ada di dalam ekosistem Pi ini. Ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Ya, biarin aja lah orang mau ngomong apa. Pada intinya nggak usah diladenin, udah diem aja. Terus aja kita menambang teman-teman. Toh nanti hasilnya buat kita ya. Nah, kalau misalkan kita hasil banyak, kasihlah dia ya. Walaupun ya sedikit, banyak silahkan itu ya. Nah, jadi buat teman-teman juga, ya mungkin perkembangan zaman, ya mungkin ketika memang flashback kembali ke masa lalu untuk masalah pembayaran, ya mungkin ya zaman-zaman dahulu untuk masalah pembayaran itu nggak ada pembayaran ya, melainkan itu dengan cara barter. Nah, di mana barter ini mungkin ya bisa tukaran barang gitu. Misalkan si A butuh beras dan saya butuh ayam gitu kan ya. Ingin makan daging deh, ingin makan yang enak. Jadi kan saya nggak punya ayam, tapi saya ingin punya ayam gitu. Nah, saya cuma punya beras doang, ya udah barteran aja gitu. Situ nuker ke sini ayam, dan sini nuker ke situ beras. Itu barter, teman-teman. Dan kemudian lanjut lagi ke masa-masanya lagi, teman-teman. Nah, di mana masa ini mungkin diciptakannya alat pembayaran itu dengan menggunakan ya logam mulia ya, teman-teman. Mungkin dirham ya, teman-teman, ataupun mungkin koin-koin dengan menggunakan logam-logam mulia lainnya. Mungkin teman-teman dulu pernah ngedengar ya tentang masalah uang yang bulat tengahnya itu digunakan sebagai alat pembayaran. Ya, selain dirham, kemudian ada uang itu juga. Ya. Nah, itulah menjadi habis barter, kemudian naik lagi tahapannya ke poin. Nah, setelah poin itu muncul, maka naik lagi teman-teman, yaitu pembayaran dengan menggunakan kertas. Nah, jadi kertas ini kayak sekarang ini udah mayoritas menggunakan kertas untuk alat pembayaran saat ini. Ya, selain logam kita gunakan, kemudian juga mungkin menggunakan untuk si uang kertas itu. Nah, semakin kesininya lagi muncullah bank ataupun perbankan. Dia dengan menggunakan teknologi saldo. Jadi tidak nampak untuk si poinnya, si kertasnya itu kita nggak bisa pegang gitu. Nah, tetapi bisa dilihat itu ada nominal saldo. Misalkan di ATM ataupun mungkin di mobile mobile banking kita, kalau misalkan kita punya rekening yang memang bisa diakses dengan menggunakan handphone, kita bisa cek kan ya. Kita bisa cek untuk rekening kita dan kita pun bisa lihat saldo kita. Itu nggak ada uangnya, teman-teman, tapi itu hanya ada tulisan aja. Nah, gitu kan ya. Itu pun bisa ditransfer
antara satu sama yang lain, walaupun memang uangnya itu tidak kasat, nggak bisa dipegang gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah ada bank lanjut lagi ya, setelah ada bank lokal lanjut lagi sekarang. Mungkin teman-teman ya kenal dengan dompet-dompet wallet ya, mungkin banyak ya, mungkin bisa saya sebutkan itu ada Dana ya, mungkin ada OVO, kemudian ada Link aja ya teman-teman. Kemudian ada Sakuku ya. Itu masih banyak lagi ya buat teman-teman semua. Itu adalah ya mungkin buat teman-teman juga transformasi ke tahapan berikutnya untuk masalah mata uang digital ini. Itu kan ya. Nah, kemudian setelah ada muncul saldo ya, OVO, Dana, Link aja, GoPay gitu kan ya, Sakuku. Kemudian muncul lagi ya saat ini yaitu cryptocurrency. Nah, teman-teman, jadi untuk perkembangan si uang ini memang dia bertahap. Dari zaman dahulu itu menggunakan barter, setelah barter itu menggunakan logam mulia, ataukah dengan menggunakan dirham, ataupun memang menggunakan uang yang bulat itu ya, dirham itu zamannya. Kemudian naik lagi dengan menggunakan yang namanya kertas. Kertas ini lanjut lagi dengan menggunakan saldo bank. Nah, di mana saldo bank itu udah disebutkan tadi. Setelah ada saldo bank ini, lanjut lagi ke tahapan berikutnya yaitu dompet wallet ya, ataupun dompet-dompet wallet yang bisa diakses tanpa menggunakan perbankan. Yaitu mungkin ya OVO, Dana dan lain-lain ya, GoPay dan segala-galanya yang ada. Dan kemudian setelah semuanya ini muncul, muncul lagi yaitu cryptocurrency. Ini kita nggak bisa nampik, nggak bisa nolak, nggak bisa segala macam. Intinya kita ikutin perkembangan zamannya. Nah, jadi buat teman-teman, ya itulah mungkin teman-teman paham ya sedikit tentang masalah penjelasan itu. Ya, kita hanya sekedar apa ya, cuman sekedar ngobrol, kemudian juga mungkin kita hanya sekedar sharing, bukan bermaksud untuk menggurui, tidak. Ya, kita hanya ngobrol ya, ngobrol doang teman-teman. Nah, jadi itulah perkembangan untuk masalah si uang itu teman-teman. Jadi dari barter kemudian naik ke logam mulia, dari logam mulia lanjut lagi ke kertas, habis kertas naik lagi ke pangkatannya yaitu bank, ya kemudian bank itu muncul lagi yaitu ada dompet-dompet digital, dan kemudian habis dompet digital pun muncul sekarang yaitu cryptocurrency. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian mungkin dalam gaya hidup pun ataupun lifestyle teman-teman, ya mungkin dari gaya hidup ya, nggak usah ngomong yang bahasa Inggris lah, lifestyle segala macam. Ya, intinya ya bahasa yang lebih mudah dimengerti aja teman-teman ya. Nggak pakai apatis, nggak pakai hedonis, yang kayak gitu ya susah untuk dipahami. Jadi bahasa gampangnya aja deh ya untuk masalah apalagi lupa malahan. Nah, jadi untuk masalah tadi perbankan ya, untuk masalah perbankan ya seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya. Nah, kemudian lanjut lagi ke lifestyle yang tadi teman-teman. Nah, di mana lifestyle ini adalah gaya hidup ya. Gaya hidup aja lah ngomongnya ya. Mungkin gaya hidupnya dulu itu berbelanja itu ya ke pasar lokal gitu kan ya. Ke pasar yang lebih tradisional. Mungkin dalam satu lingkungan orang-orang itu berjualan di sana gitu ya. Ada yang jualan pakaian, jualan makanan, jualan sayur, jualan bumbu, jualan rempah-rempah, jualan logam mulia, jualan ini itu segala macam banyak. Nah, jadi buat teman-teman semua itu adalah pasar. Nah, jadi pasar itu mungkin market teman-teman ya, market. Nah, mungkin itu sekarang ya agak-agak sedikit berpindah, bergeser gitu ya. Bukan berarti ditinggalkan, bukan, tetapi bergeser teman-teman. Dulunya mungkin ya setelah kalau misalkan dari gaya hidup kita ini ingin melakukan belanja gitu kan ya. Ingin melakukan belanja, otomatis kita harus ke pasar, teman-teman. Gitu kan ya. Nah, tetapi karena adanya teknologi ataupun karena adanya apa ya, digitalisasi untuk saat ini, ya mungkin berbelanja cukup di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu kan ya. Mungkin zaman dulu itu ke pasar tradisional, mungkin bergeser lagi, lebih canggih lagi mungkin orang-orang itu ya mungkin ya membuat toko-toko yang lebih apa ya, yang lebih bisa dijangkau mungkin seperti Alfa, kemudian Indomart, Alfamidi, kemudian Dandan, masih banyak lotion yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu bergeser lagi teman-teman. Ya, bergeser lagi setelah itu, yaitu bergeser ke marketplace ataupun mungkin yang disebut dengan e-commerce teman-teman.
Ini lebih enak lagi ya, mungkin untuk anak-anak milenial yang sulit untuk bergerak ya. Ya, mungkin teman-teman cukup buka handphone ya, buka handphone kemudian pesan cukup di handphone aja. Nanti barang akan sampai, dikirim oleh kurir. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga untuk masalah ojek, teman-teman dulu mungkin kalau misalkan kita dengar ya, dengar apa ya, berita tentang Gojek zaman dahulu, bukan zaman dahulu sih. Jadi beberapa tahun ke belakang flashback ya atau kembali ke masa lalu, ketika memang Gojek ini muncul, penolakan itu besar-besaran. Jadi penolakan mungkin dari ojek pangkalan, kemudian juga mungkin penolakan dari taksi ya teman-teman. Nah, kemudian penolakan juga dari mikrolet ataupun penolakan dari mobil-mobil angkutan umum. Ya sampai-sampai mogok nasional tuh waktu itu teman-teman, saking menolaknya tentang adanya ojek online ini. Tapi apa boleh buat teman-teman ya, yang namanya teknologi ya, yang namanya seperti ini nggak bisa ditolak. Ya, jadi kita ini harus bertransformasi ya ke tahapan berikutnya. Kita ikutin zaman. Nah, jadi kalau misalkan kita berbisnis kalau tidak menggunakan teknologi ataupun tidak disatukan dengan teknologi akan ketinggalan jauh tuh teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu itulah pentingnya dari ya cryptocurrency ini ujung-ujungnya teman-teman. Inilah perkembangan-perkembangan yang mudah-mudahan teman-teman juga ngerti tentang masalah ini gitu kan ya. Untuk masalah yang pertama tadi tuh untuk masalah pembayaran. Nah, itu dari barter kemudian naik lagi mungkin ke logam mulia, dirham ataupun besi yang bulat tengahnya itu dipakai sebagai alat tukar ataupun pembelian. Kemudian naik lagi mungkin ke kertas. Habis kertas itu naik lagi ke bank perbankan. Mungkin di situ juga ada nominal dan uang nggak bisa dipakai nggak bisa dipegang, tetapi bisa untuk ditransferkan. Dan kemudian setelah ada perbankan itu muncul lagi ya dompet-dompet digital seperti OVO ya. Kemudian juga buat teman-teman mungkin masih banyak yang lainnya ya. Itu OVO, Dana ataukah Link aja dan sebagainya masih banyak. Nah, setelah itu muncul lagi setelah itu ya eranya digitalisasi yaitu cryptocurrency. Nah, kemudian setelah mungkin ini bertransformasi ya naik ke atas tahapannya. Nah, kemudian lifestyle orang pun gaya hidup pun berbeda, teman-teman. Dimana mungkin telah disebutkan tadi ya, teman-teman untuk masalah gaya hidup ya mungkin orang berbelanja itu ya, ya mungkin nggak harus jauh ataupun kita nggak harus berjalan kaki ataupun ngeluarin ongkos untuk apa ya untuk naik ojek gitu. Cukup di rumah aja kita bisa memesan ya. Itulah marketplace ataupun e-commerce yang dikenal dengan e-commerce teman-teman. Nah, jadi untuk masalah itu nggak bisa ditampik ya, kita harus ikuti perkembangan zaman teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, di mana mungkin kembali lagi ke mata uang Pi ya, di mana mungkin tujuan dari Pi saya telah menyebutkan atau membuat videonya, tujuan dari Pi itu apa? Yaitu untuk membentuk atau membuat mata uang digital teman-teman ya, mata uang digital. Itu tujuan awalnya, tetapi tidak ada menutup kemungkinan ketika memang ekosistem ini kuat, mata uang ini berubah ya, berubah jadi Power Rangers itu teman-teman. Ini berubah ya, jadi raksasa gitu ya. Nah, itu fungsinya sebagai aset digital. Itu semua bisa terjadi karena ekosistemnya. Nah, sebagus bisnis apapun itu, bisnisnya bagus bagaimanapun itu, kalau nggak ada ekosistem, mati ataupun ketinggalan tuh. Nah, jadi fungsi dari itu tadi tujuan dari Pi, kemudian fungsinya pun ya itu tadi untuk melakukan transaksi barter ya teman-teman. Kalau di Indonesia barter ya, bukan pembelian. Kalau misalkan pembelian ya diatur oleh undang-undang rupiah ya, bukan dengan menggunakan cryptocurrency, melainkan dengan menggunakan rupiah tuh teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman juga Nah, di mana mungkin yang telah saya sebutkan tadi, ketika memang si Pi ini ekosistemnya sudah kuat, sudah mantap, sudah berjalan, ini pun tidak menutup kemungkinan akan menjadi aset digital. Nah, jadi buat teman-teman ya, bersyukur buat teman-teman semua yang telah masuk di jaringan Pi ya. Jadi teman-teman udah masuk nih di jaringan utama Pi.
Jadi kita lebih awal untuk mengakses ataupun lebih awal untuk memining teman-teman. Teman-teman juga ya prinsip ya mungkin berbeda ya. Kalau misalkan prinsip saya itu membuktikan kepada orang lain ya, bukan berarti apa ya kita menunggu bukti, tetapi kita ini harus buktikan sama orang lain bahwa jaringan Pi ini kuat ya. Apa yang terjadi dengan cryptocurrency Pi ini pastinya akan terjadi teman-teman. Karena apa? Kita lihat ekosistemnya sangat kuat ya. Jadi orang antusias walaupun memang Pi ini masih dalam tahap project, tetapi Pi ini sudah banyak peminatnya, kepercayaan sudah tumbuh, kemudian ekonomi itu sudah dibentuk. Nah, jadi kurang apa lagi di Pi teman-teman? Nah, itu tinggal menunggu dari core teamnya. Ekosistemnya udah kuat, ibaratkan gini teman-teman, ibaratkan mobil aja deh ya. Ibaratkan mobil, ya mobil itu udah siap, udah ada bannya, ya udah ada setirnya, kemudian udah ada karpetnya, udah ada kursinya, udah ada bensinnya, udah ada olinya. Ya, jadi kita tinggal nyetir doang ya. Nah, jadi di Pi itu juga seperti itu teman-teman ya. Jadi ekosistemnya udah kuat, kemudian sistem kepercayaannya mantap, kemudian dari ekosistem network itu jaringan ya. Nah, ekosistem lagi itu udah hebat ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan ini akan mantap ya. Nah, jadi buat teman-teman, inilah ya hal yang terbaik. Jadi teman-teman ya seperti itu tadi. Teman-teman ya mudah-mudahan mengerti ya tentang masalah penjelasan saya yang tadi tentang masalah pergantian zaman ke zaman ya, berpindahnya alat pembayaran ya mungkin yang tadi udah disebutin tuh ya, dari mulai barter kemudian mulai lagi yang selanjutnya yang tadi yang telah saya jelaskan ya, seperti itu teman-teman ya, kita nggak bisa nolak, adapun kita harus ikuti zaman ya, dimana mungkin setelah semuanya itu gaya hidup pun berbeda saat ini ya, kita ini serba internet sekarang teman-teman, oleh karena itu pun muncul Internet of Things. Nah, ini lebih terdesentralisasi lagi ya, Internet of Things. Jadi kalau misalkan Internet of Things ini ya kita mungkin ada apa ya, listrik pun itu bisa diatur dengan suara kita ya, ataupun untuk mengecek suhu ruangan, ataupun mengecek untuk suhu tanaman ya, ataupun mengecek untuk kelembapan dari tanah. Itu Internet of Things teman-teman, itu bisa dikontrol dengan menggunakan jaringan teknologi itu teman-teman, itulah Internet of Things. Makin canggih, kalau misalkan kita nolak otomatis ketinggalan jauh ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, segala sesuatunya ya, mungkin Internet of Things ini juga berkembang sangat pesat juga mungkin teman-teman. Nah, di mana mungkin ada salah satu rumah juga ketika memang dia mau menyalakan lampu cukup tepuk tangan. Nah, tepuk tangan maka dia akan mati, tepuk tangan lagi maka dia akan hidup. Ataukah dengan menggunakan smartphone. Nah, jadi rumah ya yang menggunakan Internet of Things ini bisa diatur dengan menggunakan handphone ini atau bisa diketahui. Bisa dicek untuk suhu ruangan, bisa juga dicek untuk kelembapan tanah, ataupun bisa dicek juga untuk penyiraman ya. Mungkin yang lagi tani itu, yang lagi tani mungkin ya, mungkin udah diprogram ya dengan robot AI. Ya dia cuman menggunakan handphone ini udah bisa nyiram otomatis. Ya, itulah kemajuan zaman teman-teman. Apalagi Tesla teman-teman ya. Aduh, Tesla itu mantap tuh. Jadi mobil tanpa awak, tanpa supir ya Tesla. Ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus ikutin zaman teman-teman. Jadi buat teman-teman terbuka ya. Sayang banget kalau misalkan kita nggak ambil peluang ini buat teman-teman yang udah jalan ya. Tetap semangat. Yang uninstall, install kembali teman-teman. Karena ini kesempatan, peluang bagus untuk kita semua. Nah, jadi mungkin buat teman-teman cukup sekian ya. Mudah-mudahan dimengerti. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.